Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fima indah. Wa qala fi haditsin ukhra, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Yang pertama dan yang paling utama, Bapak Ibu sekalian, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah banyak sekali menganugerahkan kita kebaikan, Zat yang telah banyak sekali memberikan kita kenikmatan, sehingga pada kesempatan pagi yang mulia ini kita masih bisa dipertemukan, kita masih bisa dikumpulkan dalam sebuah aktivitas yang di dalamnya penuh dengan kebaikan, yang semoga tentunya kebaikan ini terus melekat dalam pribadi kita, yang semoga kebaikan ini terus ada sepanjang usia, sepanjang kehidupan kita, supaya hidup dan usia kita bisa sesuai dengan kehidupan serta usia dari teladan uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sholawat beriring salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, kepada suri toladan kita, kepada uswatun hasanah kita. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa berdoa kepada Allah supaya besok di yaumil qiyamah kita menjadi pribadi-pribadi yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Pada kesempatan pagi yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan untuk pembahasan hadis arba'in. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji dan membahas hadis yang kelima. Hadis yang kelima kemarin, hadis yang berbicara masalah larangan berbuat bid'ah dalam urusan agama. Dan itu sudah selesai, sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada kesempatan pagi yang mulia ini kita lanjut di hadis berikutnya, yaitu hadis yang keenam. Hadis yang keenam ini nanti hadis yang berbicara masalah halal, haram, dan juga perkara subhat, Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah nasihat, sebuah hadis, sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu berbicara terkait masalah hal haram, halal, kemudian perkara subhat. Kami bacakan hadis yang keenam yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawi. Hadisnya bunyinya, an Abi Abdillah Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala. An Abi Abdillah. Hadis ini disampaikan oleh sahabat mulia, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah Abi Abdillah. Ini sebagaimana yang pernah kami sampaikan di pertemuan sebelum-sebelumnya. Ketika ada nama Abu untuk laki-laki, kemudian Ummu untuk perempuan. Jadi kalau ada nama laki-laki yang diawali dengan kata Abu, kalau perempuan
nama yang diawali dengan ummu ini menandakan nama tersebut merupakan nama panggilan, Pak Bu. Jadi bukan nama asli, nama kunyah. Dan hadis ini disampaikan oleh Abi Abdillah, Abu Abdillah. Ini menandakan bahwasanya Abu Abdullah itu nama panggilannya. Sebenarnya siapa Abu Abdullah itu? Di dalam hadis ini diterangkan beliau adalah An-Nu'mani ibni Bashirin radhiyallahu anhuma. Beliau nama aslinya adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nah, nanti gelar para sahabat, Bapak Ibu sekalian, ini juga pernah kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jika ada seorang sahabat yang bapaknya juga seorang sahabat, maka sahabat tersebut gelarnya radhiyallahu anhuma. Jadi kalau ada sahabat yang bapaknya juga seorang sahabat, beliaunya Islam, bapaknya juga Islam, itu nanti gelarnya radhiyallahu anhuma. Tapi kalau ada seorang sahabat yang bapaknya bukan seorang sahabat, jadi dia saja yang Islam, maka gelarnya kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau perempuan radhiyallahu anha. Jadi beda, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bukti kalau memang kesolehan itu luar biasa efek sampingnya. Jadi kebaikannya luar biasa, kesolehan itu, Pak Bu. Bahkan bapak dan anak itu nanti akan mendapatkan gelar kebaikan. Kalau sahabat itu punya bapak juga seorang sahabat, itu nanti gelarnya menjadi radhiyallahu anhuma, berbeda. Dan Nu'man pada hadis yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Nu'man ini seorang sahabat, Pak Bu. Kemudian beliau juga memiliki bapak namanya Bashir, ini juga seorang sahabat. Makanya Nu'man ibni Bashir itu gelarnya radhiyallahu anhuma, karena Nu'man itu punya bapak yang bapak beliau itu juga merupakan seorang sahabat, merupakan seseorang yang masuk Islam, hidup pada zaman Nabi, mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi, bahkan meninggal di atas syariat Nabi. Makanya Nu'man dan juga bapaknya yang bernama Bashir ini keduanya memeluk agama Islam, menjadi seorang sahabat, sehingga gelarnya radhiyallahu anhuma. Sebelum kita membahas hadis yang disampaikan oleh Nu'man ibnu Bashir, maka sekilas kita akan mengkaji profil singkatnya dulu, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Nu'man bin Bashir niki sinten? Sahabat mulia yang mana, yang seperti apa? Jadi nanti diterangkan oleh banyak ulama, khususnya ulama sirah, bahwasannya Nu'man bin Bashir ini menjadi anak pertama dari sahabat Ansor yang lahir setelah peristiwa hijrah, Pak Bu. Jadi Nu'man bin Bashir ini menjadi anak dari sahabat Ansor pertama yang lahir setelah peristiwa hijrah. Kalau anak dari sahabat Muhajirin yang pertama kali lahir setelah hijrah itu namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu nanti termasuk keponakannya Aisyah radhiyallahu anha, termasuk keponakan Nabi, Pak Bu. Karena Abu Bakar itu punya dua anak perempuan, satu namanya Aisyah, yang kedua namanya Asma. Jadi Abu Bakar itu anaknya dua niki, Pak Bu. Jadi yang pertama namanya Aisyah, yang kedua namanya Asma. Aisyah niku menikah dengan Rasulullah, sedangkan Asma itu menikah dengan sahabat mulia, sahabat yang kata Nabi dijamin masuk surga langsung tanpa hisab, Pak Bu. Jadi Asma niku nikahnya dengan sahabat mulia yang namanya Zubair bin Awam. Dari pernikahan Asma dan Zubair bin Awam itu nanti lahir dua anak laki-laki yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah Islam. Anaknya Asma itu yang pertama namanya Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair itu menjadi anak yang lahir pertama kali setelah peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu Abdullah bin Zubair. Kemudian nanti di bawahnya Abdullah bin Zubair itu punya adik lagi namanya Urwah bin Zubair. Jadi itu dua anak dari Asma binti Abu Bakar. Yang Abdullah anak pertamanya itu lahir setelah peristiwa hijrah, menjadi anak pertama dari sahabat Muhajirin. Kalau anak pertama dari sahabat Ansor yang lahir setelah hijrah itu sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Pak Bu. Jadi namanya Nu'man bin Bashir.
lahir setelah peristiwa hijrah itu menjadi momentum yang membahagiakan Pak Bu. Jadi lahir setelah peristiwa hijrah dari Mekah menuju Madinah itu sebuah peristiwa yang luar biasa, menjadi peristiwa yang istimewa. Kenapa? Karena dulu ini diterangkan oleh banyak ulama, ketika kaum muslimin yang berada di Mekah itu hijrah menuju Madinah, saking bencinya orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka niku sampai mendoakan, bahasanya kalau sekarang itu sampai mengutuk kaum muslimin dengan menyampaikan berita-berita buruk bahwasanya orang-orang Madinah yang menerima orang-orang Ansor, mereka tidak akan pernah bisa hamil. Kemudian mereka juga menyampaikan orang-orang Mekah yang datang ke Madinah itu mereka juga tidak akan pernah bisa hamil. Jadi informasi keburukan ini terus dihembuskan oleh orang-orang Yahudi, dan itu informasi yang buruk Bapak Ibu sekalian. Makanya lahir setelah peristiwa hijrah itu menjadi peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi menyampaikan orang-orang Madinah tidak akan bisa hamil, orang-orang Mekah yang datang ke Madinah mereka juga tidak akan pernah bisa punya anak. Tapi kemudian kabar yang disebarkan, informasi-informasi keburukan yang diterangkan dan disampaikan oleh orang-orang Yahudi ini terbantahkan dengan lahirnya dua sahabat mulia ini Pak Bu. Jadi Nu'man bin Bashir niku lahir, bukan hanya lahir tapi juga mematahkan informasi kabar buruk yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Makanya lahir setelah peristiwa hijrah ini menjadi momentum yang membahagiakan orang tuanya anak tersebut, juga membahagiakan seluruh kaum muslimin. Mana yang katanya orang Madinah ketika menerima orang Mekah tidak bisa hamil, ini nyatanya lahir anak namanya Nu'man bin Bashir. Bahkan lahir secara normal, baik-baik saja, tidak ada masalah. Artinya dengan menerima orang Mekah itu tidak kemudian menjadikan mereka tidak bisa hamil. Mana buktinya orang Mekah yang datang ke Madinah tidak bisa memiliki keturunan? Ini ada Abdullah bin Zubair yang bisa lahir baik-baik saja, normal, sebagaimana anak-anak yang lain, anak-anak yang ada pada waktu itu. Dan itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Artinya dengan seseorang itu masuk Islam tidak kemudian membuat mereka berhenti keturunannya, Bapak Ibu sekalian. Dan inilah yang kemudian menjadi momentum yang membahagiakan, sehingga Nu'man bin Jubair itu juga merupakan simbol kebahagiaan kaum muslimin, Bapak. Jadi simbol kebahagiaan kaum muslimin itu diantaranya ya Nu'man bin Jubair, Nu'man bin Bashir, dan juga Abdullah bin Zubair. Karena mereka lahir di momentum yang tepat, di momentum yang membahagiakan, di mana ketika orang-orang menyebar informasi atau isu keburukan, mereka bisa mematahkan keburukan atau informasi kejelekan yang ada waktu itu. Sehingga Nu'man bin Jubair ini selain menjadi sahabat mulia, beliau juga menjadi simbol dari sebuah kebahagiaan yang dimiliki oleh kaum muslimin waktu itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nu'man bin Jubair ini beliau juga merupakan seorang perawi hadis Pak Bu ternyata. Tapi Nu'man bin Jubair ini menurut para ulama, khususnya ulama hadis, disampaikan bahwasanya beliau ini riwayat hadisnya tidak banyak, hanya jumlahnya sekitar 114-an hadis. Jadi masih kalah familiar dengan Abu Hurairah, kemudian Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik. Sahabat Nu'man bin Bashir ini masih di bawah beliau-beliau, karena memang hadis yang beliau sampaikan itu jumlahnya hanya sekitar 114-an hadis, sama seperti surah yang ada di dalam Al-Quran yang jumlahnya 114 surat. Nu'man bin Bashir niki meriwayatkan hadis ya kurang lebih jumlahnya seperti itu Pak, hanya sekitar 114-an hadis. Kalau Abu Hurairah, kemudian Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, itu level riwayat hadis yang beliau sampaikan itu sampai di ribuan hadis. Tapi kalau Nu'man bin Bashir ini hanya ratusan saja. Bahkan jumlah tepatnya itu kurang lebih hanya 114-an hadis. Makanya nama Nu'man bin Bashir di dalam kitab hadis ini tidak begitu familiar. Jadi jumlahnya tidak banyak nanti hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man yang sampai kepada kita, yang kurang lebih jumlahnya hanya sekitar 114-an hadis. Jadi hanya 114 hadis Pak Bu.
tapi tetap beliau menjadi sahabat yang mulia. Dan Nu'man bin Bashir ini sahabat yang terkenal dengan syairnya, Bapak. Jadi kalau berbicara tentang profil sahabat Nu'man bin Bashir, ini kita nanti akan diterangkan dan diarahkan kepada pribadi yang memang terkenal dengan kepiawaiannya dalam menyusun kalimat. Jadi Nu'man bin Bashir niku bahkan disampaikan menjadi sahabat yang pinter dalam berbicara, Bapak. Makanya sepanjang kehidupan beliau, Nu'man bin Bashir ini pernah menjadi hakim di kota Damaskus. Karena saking cerdas dan pinternya beliau, saking alimnya beliau. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai seorang gubernur di kota Kufah, Irak hari ini. Karena memang beliau memiliki tidak hanya keterampilan dalam berbicara, tapi juga keterampilan dalam memimpin. Makanya beliau pernah menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang hakim, kemudian menjadi seorang gubernur. Jadi hakim dan gubernur ini posisi yang memang disandang oleh sahabat-sahabat yang memiliki kapasitas di dalamnya, Bapak Ibu sekalian. Baik itu kapasitas dalam memimpin, juga kapasitas dalam mengatur masyarakat. Hakim saja bahkan hari ini kan menjadi posisi yang benar-benar harus diduduki oleh orang-orang yang alim, Bapak. Jadi orang-orang yang benar-benar memiliki pengetahuan. Makanya untuk menjadi hakim itu kan sekolahnya tidak sebentar. Kemudian pendidikannya juga tidak rendah. Jadi posisi hakim itu memang disandang oleh orang-orang yang secara pendidikan ya luar biasa, kemudian secara kemampuan juga luar biasa. Itu hakim hari ini. Apalagi hakim pada masa Nabi, apalagi hakim pada masa sahabat, apalagi hakim pada masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pasti level kealimannya, level kesolehannya itu sudah luar biasa. Dan Nu'man bin Bashir itu menjadi profil dari seorang sahabat yang memiliki keterampilan dalam masalah kehakiman, juga memiliki keterampilan dalam masalah kepemimpinan. Nah, itu profil singkat dari sahabat yang menyampaikan hadis yang akan kita kaji pada kesempatan pagi yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian. Beliau adalah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala, Nu'man bin Bashir menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal halala bayyinun. Kata Nabi, sesungguhnya yang halal itu jelas. Jadi yang menyampaikan Nabi, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya sesuatu yang jelas, kata Nabi, itu adalah sesuatu yang halal, itu adalah jelas. Jadi halal itu jelas maksudnya karena sesuatu yang halal itu sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, juga diterangkan oleh Nabi di dalam hadis, Pak Bu. Makanya Nabi menyampaikan yang halal itu jelas karena sudah dijelaskan oleh Allah, juga sudah dijelaskan oleh Nabi. Makanya Al-Quran itu banyak sekali menyampaikan kepada kita sesuatu yang halal, sesuatu yang tidak perlu kita lagi ragukan, kita tidak lagi perlu membingungkan. Nah, nanti contohnya banyak. Yang halal itu apa? Kalau makanan ya seperti gandum, kurma, kemudian nasi. Kalau binatang itu seperti ayam, kemudian sapi, kemudian kambing. Ini kan sesuatu yang secara hukum kehalalannya itu sudah jelas, Pak. Jadi sudah diterangkan dalam Al-Quran, juga sudah diterangkan dalam hadis Nabi. Jadi tidak lagi kita dibingungkan dengan hal-hal tersebut. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Jadi kalau sudah lihat gandum, kemudian kurma, kemudian kalau binatang ya seperti sapi, kambing, ayam, itu tidak perlu lagi kita bingung hukumnya apa. Sudah jelas, hukumnya halal, hukumnya boleh, karena sudah diterangkan oleh Al-Quran, sudah diterangkan oleh Nabi dalam hadis. Dan nanti kalau minuman juga banyak, Bapak Ibu sekalian, yang boleh kita minum, seperti air mineral, kemudian teh yang jenengan minum, kopi, itu hukumnya jelas. Kehalalannya tidak perlu diragukan lagi, Bapak. Itu halal. Kemudian dalam hal akad itu banyak sekali contohnya yang sudah diperbolehkan dalam syariat kita. Seperti akad jual beli, itu hukumnya sah-sah saja ketika syaratnya sudah terpenuhi. Ada yang jual, ada yang beli, ada barang yang diperjualbelikan. Maka itu menjadi akad yang hukumnya diperbolehkan, hukumnya sah, hukumnya halal. Makanya Nabi menyampaikan sesungguhnya yang halal itu jelas, tidak perlu lagi diragukan.
Dan Nabi juga menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, di dalam hadis ini, wa innal harama bayyinun, dan sesuatu yang haram itu juga jelas, Pak Bu. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu juga statusnya jelas. Tadi Pak Bu, kejelasannya dari mana? Kejelasannya dari Al-Quran. Jadi haram itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, sebagaimana Allah menjelaskan sesuatu yang halal dalam Al-Quran. Yang haram itu juga sudah dijelaskan oleh Nabi dalam hadis, sebagaimana Nabi menjelaskan sesuatu yang halal. Nah, nanti contohnya banyak sesuatu yang diharamkan untuk kita konsumsi. Seperti kalau binatang itu nanti memakan daging babi, ini hukumnya haram Pak Bu. Sudah jelas, tidak perlu diragukan. Mau dimasak apapun babi, itu hukumnya tidak akan berubah, tetap haram. Mau digulai, disate, atau di sop, itu hukumnya tetap sama, hukumnya tetap haram. Sehingga kita tidak perlu lagi bingung. Nanti kalau babi kemudian diternak, tempatnya bersih, tidak hanya di kandang, mungkin sampai diternak di dalam hotel. Terus tidak perlu kita ragu, apakah nanti hukumnya bisa berubah? Tidak. Jadi mau diternak dimanapun, dalam keadaan apapun, bahkan dimasak sampai kemudian levelnya bisa membunuh cacing-cacing yang terkandung di dalam dagingnya, itu tidak kemudian merubah statusnya Pak Bu. Jadi statusnya masih sama. Mau dimasak apapun, dalam keadaan apapun, yang namanya daging babi itu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh. Sehingga yang haram itu menjadi sesuatu yang jelas, sesuatu yang tidak perlu kita ragukan lagi, sesuatu yang tidak perlu lagi kita bingungkan. Kemudian kalau minuman itu contohnya seperti alkohol. Alkohol itu mau dikemas di dalam bungkus plastik, dikemas di botol, dikemas di kaleng, itu tidak merubah statusnya Pak Bu. Mau diminum sedikit, diminum sedang, diminum banyak, ini hukumnya tetap haram. Makanya yang haram itu jelas, mau diapa-apakan, mau dibentuk seperti apapun, hukumnya tetap tidak berubah, hukumnya tetap haram. Sebagaimana yang halal itu jelas, yang haram itu juga sesuatu yang jelas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi juga menyampaikan wa bainahuma umurun mustabihat, dan di antara keduanya, antara hal yang haram kemudian hal yang halal, itu nanti ada satu perkara yang disebut dengan mustabihat Pak Bu, atau dalam bahasa kita disebut dengan syubhat. Jadi antara halal dan haram, di tengah-tengahnya niku ada satu perkara yang disebut dengan perkara syubhat. Syubhat itu nanti para ulama menyampaikan sifatnya makruh. Itu pendapat sebagian ulama, syubhat itu disebut dengan makruh Pak Bu. Dan mayoritas ulama, dan ini yang paling masyhur, bahwasanya syubhat itu artinya samar-samar, jadi tidak jelas halal dan haramnya, dan itu pendapat yang paling masyhur, dan itulah yang disebut dengan syubhat. Jadi tidak jelas halal dan haramnya, itu yang disebut dengan syubhat. Jadi kalau berdasarkan hadis yang Nabi sampaikan, ternyata perkara itu nanti ada 3 modelnya Pak Bu. Satu, ada perkara yang halal, kemudian yang kedua ada perkara yang haram, serta yang ketiga itu nanti ada perkara yang syubhat. Kalau halal dan haram itu sudah jelas, hitam putihnya nampak Pak Bu. Tapi perkara yang ketiga inilah perkara yang masih abu-abu, perkara yang memang tidak jelas halal dan haramnya. Bahkan sampai di dalam hadis ini Pak Bu, Nabi menyampaikan la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Jadi ternyata perkara syubhat ini menjadi perkara yang banyak orang itu tidak mengetahuinya, karena memang dia sifatnya masih abu-abu Pak Bu. Jadi halal ya belum tentu halal, kalau haram juga belum tentu haram. Makanya banyak sekali orang yang tidak paham tentang perkara syubhat. Bahkan perkara syubhat ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, perkara syubhat ini sifatnya relatif Pak Bu. Relatif niku pripun? Relatif niku tergantung keilmuan dari orang tersebut. Jadi semakin orang tersebut berilmu, maka perkara tersebut niku semakin jelas. Yang menjadikan sesuatu itu syubhat, sesuatu itu tidak jelas, itu sebenarnya karena keilmuan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi kalau semakin orang tersebut berilmu, maka dia akan semakin dinampakkan sebuah kejelasan.
Semakin seseorang itu tidak berilmu, maka semakin tidak jelas perkara yang nanti akan dihadapinya. Sehingga subhat ini memang termasuk perkara yang relatif. Masing-masing orang itu berbeda, tergantung keilmuannya. Semakin dia berilmu, maka perkara yang ada di hadapannya itu akan semakin jelas. Semakin seseorang itu tidak berilmu, maka perkara yang ada di hadapannya itu semakin tidak jelas. Dan di dalam hadis ini kemudian Bapak Ibu sekalian, Nabi memberikan sebuah sikap yang bijak ketika seseorang itu dihadapkan dengan perkara subhat. Nabi menyampaikan sebuah pesan, sebuah saran yang paling tepat dilakukan oleh seseorang yang nanti dihadapkan dengan perkara yang abu-abu, dengan perkara yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Bagaimana sikap yang paling bijak jika seorang dihadapkan dengan perkara subhat, dengan perkara yang abu-abu? Di dalam hadis ini Nabi menyampaikan, famanittaqo as-subhat, barang siapa yang meninggalkan perkara subhat, faqad istabro'a lidinihi wa irdihi, maka sungguh ia telah membersihkan agamanya dan juga harga dirinya. Ini sikap yang paling bijak Bapak Ibu sekalian yang disarankan oleh Nabi. Jika kita bertemu dengan sebuah perkara yang masih subhat, maka baiknya kita menghindari perkara subhat. Itu tindakan sikap yang paling bijaksana dalam hal apapun Pak Bu. Ketika kita melihat makanan yang kemudian di dalam pikiran kita ragu kehalalan dan keharamannya, sikap yang terbaik itu meninggalkannya Pak Bu. Sama ketika kita dihadapkan dengan minuman yang kita masih ragu kehalalan dan keharamannya, masih kalau dalam pikiran kita itu sifatnya subhat dan kita tidak kunjung menemukan jawaban dari keraguan kita, sikap yang terbaik yang disarankan oleh Nabi ditinggalkan Pak Bu. Dalam hal pakaian pun sama nanti Bapak Ibu sekalian, kalau kita masih ragu dengan kehalalan dan keharamannya, kita masih bingung, kita belum juga menemukan jawabannya, hal terbaik yang bisa kita lakukan, kita hindari, kita tinggalkan. Sama dalam beberapa akad sekalipun Bapak Ibu sekalian, panjenengan melakukan akad apapun, kok panjenengan masih ragu akad yang saya tunaikan ini sifatnya halal atau haram, kalau halal juga sifatnya masih ragu-ragu, kalau haram juga sifatnya belum mutlak haram, maka sikap yang paling bijaksana kita tinggalkan akad tersebut Pak Bu. Itu sikap yang paling bijak yang disampaikan oleh Nabi ketika seseorang dihadapkan dalam sebuah perkara yang subhat, dalam sebuah perkara yang haram. Karena ketika seseorang itu bisa meninggalkan perkara yang subhat, kata Nabi, keuntungan yang pertama Pak Bu, istabro'a lidinihi, bisa membersihkan agama kita. Ya, kalau perkara subhat itu arahnya kepada hal yang halal. Bagaimana kalau perkara subhat yang ada di hadapan kita itu condongnya kepada yang haram? Kalau kita bisa meninggalkan, tentunya kita bisa menjaga dan membersihkan agama kita. Begitu juga dengan keuntungan yang kedua, kalau kita bisa meninggalkan perkara yang subhat, selain bersih agama kita, itu juga bersih harga diri kita. Karena harga diri seseorang itu kalau mengerjakan keburukan pasti akan turun Pak Bu. Makanya kalau orang tersebut bisa meninggalkan perkara subhat, karena subhat ini kan abu-abu Pak Bu, jadi belum tentu halal juga belum tentu haram. Ya kalau halal, bagaimana kalau perkara tersebut lebih condong kepada sesuatu yang haram? Kalau kita bisa meninggalkan, secara otomatis kita bisa membersihkan dan menjaga harga diri kita. Inilah keuntungan ketika seseorang itu bisa meninggalkan perkara yang subhat. Keuntungannya terjaga agamanya, juga terjaga harga dirinya. Makanya ketika kita dihadapkan dengan perkara yang subhat, sikap yang paling bijak adalah dengan meninggalkannya, tidak mengerjakannya. Nabi juga menyampaikan, waman waqa'a fi subhat, siapa saja yang masuk terjerumus ke dalam perkara yang subhat, waqa'a fil haram, maka dia terjerumus dalam perkara yang haram. Ini bukti dan tanda bahwasanya memang subhat itu lebih dekat kepada sebuah keharaman Bapak.
Bahkan Nabi sampai menyampaikan, siapa yang melakukan perkara subhat atau terjerumus dalam masalah subhat, maka dia akan terjerumus kepada perkara yang haram. Seakan-akan Nabi niku mengingatkan kita, Pak Bu, kalau seseorang itu sudah terbiasa dengan hal-hal yang subhat, lama-kelamaan dia nanti akan terbiasa untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Jadi kalau orang tersebut itu sudah terbiasa dengan perkara subhat, maka potensinya besar dia akan terbiasa dengan perkara-perkara keburukan. Niki yang disampaikan oleh Nabi seperti itu. Karena orang yang terjerumus ke dalam subhat itu potensinya besar nanti dia akan terjerumus kepada hal yang akan Allah haramkan. Bahkan di dalam hadis ini Nabi juga menyampaikan dengan memberikan sebuah permisalan, Bapak. Karroi yar'a haulal hima, sebagaimana seorang pengembala yang mengembala di area terlarang, yusiku ayyar ta'afi, yang memungkinkan pengembala tersebut akan terjerumus ke dalam sesuatu yang terlarang. Jadi Nabi niku sampai mempermisalkan bahwasanya perkara subhat itu seperti seorang pengembala yang mengembala di area terlarang. Pasti pengembala itu punya potensi nantinya akan terjerumus kepada sesuatu yang dilarang karena dia mengembala di sebuah wilayah yang terlarang. Itu permisalan yang disampaikan oleh Nabi sebagai sebuah bukti kalau memang yang namanya subhat itu lebih dekat dengan perkara yang haram, Bapak Ibu sekalian. Makanya sikap terbaik ketika kita dihadapkan dengan perkara yang subhat adalah dengan meninggalkan perkara subhat tersebut. Itu sifat yang paling baik, Pak. Niku sikap yang paling bijak yang disarankan dan disampaikan oleh Nabi ketika seseorang dihadapkan dengan perkara yang abu-abu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian bisa diamalkan apa yang menjadi nasihat Nabi. Pokoknya dalam semua lini kehidupan, kok panjenengan masih ragu, panjenengan masih abu-abu antara halal dan haram, halal dan keharamannya, niku hal terbaik ketika panjenengan belum juga menemukan jawabannya adalah dengan meninggalkan keraguan atau subhat yang panjenengan hadapi. Niku sifat yang paling bijak yang disampaikan oleh Nabi. Alasannya apa? Alasannya karena subhat itu lebih dekat dengan sesuatu yang haram. Bahkan Nabi juga menyampaikan, ala wa inna likulli malikin, ketahuilah bahwasanya setiap pemimpin, setiap raja itu memiliki daerah terlarang. Ala wa inna himallah, dan ketahuilah sesungguhnya daerah terlarangnya Allah, maharimuhu, adalah apa-apa yang diharamkannya. Jadi setiap raja, kata Nabi, itu memiliki daerah terlarang, dan Allah itu area terlarangnya adalah sesuatu yang Allah haramkan. Jadi sebelum kita membahas bab itu, Bapak Ibu sekalian, pentingnya tadi kita menjaga diri kita dari perkara subhat. Itu kalau bahasa sederhananya, Bapak Ibu sekalian, itu kita memiliki sifat warok, Pak Bu. Jadi penting orang yang beriman niku memiliki sifat warok. Warok niku maksudnya meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak akhirat kita. Niku sifat warok, Pak Bu. Dan itu sifat yang harus dimiliki oleh orang yang beriman. Jadi bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka dari sebuah atau sesuatu yang ragu-ragu, sesuatu yang subhat. Karena memang bisa jadi subhat-subhat itulah yang nantinya bisa merusak akhirat atau kehidupan kita nantinya. Jadi memiliki sifat warok bagi seorang yang beriman ini menjadi sesuatu yang penting, Pak Bu. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah diterangkan Abu Bakar itu pernah disuguhkan sebuah hidangan dari Mistoh namanya, Pak Bu. Mistoh itu ternyata dia merupakan seorang dukun sebelumnya. Jadi mantan dukun namanya Mistoh niku pernah menghidangkan sebuah sajian, yang sajian itu diberikan kepada sahabat mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Abu Bakar karena diberi hidangan oleh Mistoh, maka hidangan tersebut langsung dimakan, Pak Bu. Hidangan tersebut langsung dinikmati. Kemudian ketika Abu Bakar sudah menikmati hidangan itu, Mistoh menyampaikan, wahai Abu Bakar, engkau itu bekas dari apa yang aku dapatkan dulu sewaktu masih dukun. Jadi ketika dukun dia dapat penghasilan itu kemudian
dibelikan sebuah makanan, yang makanan itu dihidangkan kepada Abu Bakar, Pak Bu. Ketika Abu Bakar tahu ternyata makanan yang beliau makan itu habis atau dari sebuah aktivitas yang tidak diperbolehkan, yaitu dukun tadi, Bapak Ibu sekalian, maka Abu Bakar itu langsung secara spontan mengeluarkan kembali apa yang sudah dimakan, Pak Bu. Padahal sebenarnya Abu Bakar kalaupun memakan makanan yang dihidangkan oleh Mistah itu hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena Abu Bakar makan dalam keadaan tidak tahu makanan itu dari mana. Jadi sebenarnya hukumnya boleh-boleh saja, Pak Bu. Abu Bakar memakan hidangan yang disajikan oleh Mistah itu boleh-boleh saja. Kenapa? Karena beliau tidak tahu, Abu Bakar itu belum paham ternyata hidangan yang dia makan itu dari hasil dukun. Beliau tahu setelah hidangan itu sudah masuk, tapi ternyata ketika tahu hidangan tersebut bukan dari sesuatu yang halal, Abu Bakar tetap mengeluarkan makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya, Pak Bu. Padahal hukumnya boleh. Nah, itu bentuk bagaimana para sahabat Nabi dulu benar-benar memiliki sifat warok. Benar-benar mereka menghindari sebuah perkara, apalagi perkara yang jangankan yang haram, yang subhat sekalipun itu menjadi sesuatu yang memang para sahabat berusaha untuk tidak mengerjakannya. Karena yang subhat, apalagi perkara yang haram, itu tadi, Pak Bu, sifatnya nantinya bisa merusak akhirat seseorang. Makanya orang yang beriman itu memang mereka harus dan sepantasnya untuk memiliki sifat warok, meninggalkan hal-hal yang bisa merusak akhiratnya. Kalau yang haram kan jelas, Pak Bu. Nah, yang tidak jelas, yang masih abu-abu itu yang subhat. Makanya subhat itu kenapa kok dianjurkan untuk ditinggalkan? Karena subhat itu lebih dekat dengan sebuah keharaman. Dan poin yang terpenting bagi kita, bagaimana kita bisa meninggalkan sesuatu yang nanti bisa merusak akhirat kita. Jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang justru hal tersebut malah bisa merusak akhirat atau kehidupan kita setelah kehidupan di dunia kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, hal apapun itu yang masih kita ragukan, yang masih kita bingungkan, dan kita belum juga menemukan jawaban dan juga solusinya, maka hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan meninggalkan keraguan itu, dengan meninggalkan subhat yang ada di dalam atau yang ada di hadapan kita. Itu sikap yang paling bijak, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena subhat itu lebih dekat dengan keharaman. Nabi menyampaikan Allah itu memiliki wilayah terlarang, yang wilayah terlarangnya Allah adalah apa-apa yang Allah haramkan. Dan ini tidak boleh kita dekati, Bapak Ibu sekalian. Jangankan mengerjakan, mendekati area larangan Allah itu menjadi sesuatu yang dilarang. Jadi jangankan mengerjakan keharaman, Pak Bu, mendekati sesuatu yang dekat dengan keharaman itu tidak boleh. Jadi kalau Allah menyampaikan la taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina, itu kita tidak boleh melakukan zinanya, kita juga tidak boleh mendekati sesuatu yang bisa mengarah kepada zina. Makanya kalau ada orang nyari dalil mana bukti pacaran itu hukumnya haram, nah ini buktinya, Bapak Ibu sekalian, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Jadi jangankan mengerjakan keburukan, mendekati keburukan saja itu sudah tidak boleh. Meskipun pacaran itu tidak semuanya berakhir zina, tapi bisa dipastikan nyaris semua zina itu berawal dari pacaran. Jadi meskipun pacaran itu tidak berakhir dengan zina, tapi hampir setiap zina itu bermula dari hubungan yang disebut dengan pacaran kalau bahasa modern kita hari ini, Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu, jangankan mengerjakan apa yang Allah haramkan, mendekati apa yang Allah haramkan itu menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Semisal kalau Allah melarang dalam melakukan perbuatan riba, jadi jangankan mengerjakan riba, Pak Bu, membuat kita dekat atau melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan kepada aktivitas riba, itu hukumnya tidak boleh. Jadi tidak hanya mengerjakan keburukan, tapi dekat dengan keburukan itu tidak boleh.
Sama Pak Bu, mengerjakan hal yang haram niku tidak boleh. Ada hal-hal yang bisa mendekatkan keharaman yang itu sifatnya subhat, maka itu tidak boleh untuk dikerjakan karena itu dekat dengan sebuah keharaman. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pahami, sikap yang terbaik yang bisa kita munculkan ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang subhat, sesuatu yang masih ragu, maka sikap yang paling bijak yang disampaikan oleh Nabi, baiknya untuk ditinggalkan. Jadi subhat itu baiknya, sikap terbaiknya adalah tidak dilakukan. Kemudian Nabi juga menyampaikan Bapak Ibu sekalian di dalam hadis ini, ala wa inna fil jasadi, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seseorang mudghatun, ada segumpal daging. Idza soluhat, apabila segumpal daging itu baik, soluhal jasadu kulluh, maka baik pulalah seluruh anggota badannya. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging itu rusak, apabila segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kulluh, maka buruk pulalah seluruh anggota badannya. Ala wahia al-qalbu, ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu adalah al-qalbu, hati. Ini pesan yang disampaikan oleh Nabi, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengingat bagi kita semua. Ternyata di dalam tubuh kita itu ada satu organ penting, yang organ itu namanya adalah hati. Yang hati itu ternyata kebaikannya bisa memperbaiki seluruh tubuh kita, dan keburukannya itu juga bisa memperburuk seluruh anggota badan kita Pak Bu. Jadi ini sebagai sebuah pengingat bagi kita semua, ternyata ada anggota badan terpenting yang ada di dalam tubuh kita, namanya hati Pak Bu. Makanya pentingnya kita untuk menjaga organ yang paling penting ini Pak Bu. Jadi pentingnya kita untuk menjaga hati, karena hati ini kebaikannya bisa berpengaruh kepada seluruh tubuh, keburukannya itu juga ternyata bisa berpengaruh kepada seluruh tubuh kita. Bahkan Allah juga sampai menyampaikan Bapak Ibu sekalian, keselamatan hati itu ternyata bisa berpengaruh kepada keselamatan seseorang besok di akhirat. Jadi Allah itu sampai menggantungkan keselamatan hati dengan keselamatan akhirat Pak Bu. Dalilnya jelas sebagaimana yang sering kita dengarkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Di mana dalam ayat ini Allah menyampaikan, yaumul la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak akan ada manfaatnya harta dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat. Jadi ternyata keselamatan hati itu bisa berpengaruh kepada keselamatan kita besok di kehidupan akhirat. Makanya hati niki penting Pak Bu. Hati niku kata Imam Ibnu Qayyim, kesehatan hati sama seperti kesehatan badan. Bedanya penyakit badan itu bisa diketahui, kalau penyakit hati itu tidak bisa diketahui Pak Bu. Kalau penyakit badan itu gampang mendeteksinya, ada luka langsung terdeteksi, bisa disembuhkan. Bahkan dengan alat modern hari ini, penyakit yang ada di badan kita itu nyaris tidak ada yang tidak diketahui, semuanya bisa diketahui, bahkan yang tidak nampak gampang. Jadi kalau diketahui, sudah diketahui, bisa langsung diobati. Niku penyakit badan Pak Bu. Beda dengan penyakit hati. Kalau penyakit hati niku sulit dideteksi dari dulu Pak Bu. Kalau badan niku mudah dideteksi, kalau penyakit hati niku sulit untuk dideteksi. Makanya penting kita tahu apa saja penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Kalau yang familiar, yang sering diingatkan oleh Nabi kepada kita, penyakit hati yang paling bahaya niku diantaranya sifat sombong Pak Bu. Nah, sombong niku menjadi salah satu penyakit hati. Kalau ada dalam hati kita niku harus segera untuk dideteksi. Sulit Bapak Ibu sekalian, mendeteksi kesombongan dalam hati niku sulit kalau kita tidak tahu definisi sombong. Sombong niku apa? Sombong niku kata Nabi, batorul haq wa ghamtun nas.
Sombong itu ketika seseorang menolak kebaikan, menolak kebenaran, dan juga meremehkan orang lain. Niku sifat sombong, Pak Bu. Niku penyakit sombong. Jadi ternyata sombong niku kata Nabi bukan hanya meremehkan orang lain, tapi ketika seseorang itu diberi atau dikasih tahu kebenaran, dia tidak mau menerimanya, niku termasuk karakter kesombongan. Jadi ini penting untuk kita pahami. Kalau seandainya ada karakter itu, jadi dinasehati kebaikan kok kita tolak, atau kemudian meremehkan, merendahkan orang lain, itu berarti hati kita sedang ada indikasi berpenyakit, Pak. Jadi hati kita niku ada identifikasi sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau kita sudah paham ternyata sombong itu sifatnya seperti itu, maka nanti bisa segera untuk kita obati. Makanya Ibnu Qayyim niku menyampaikan salah satu hal yang bisa mengobati hati atau kesehatan hati niku sama seperti kesehatan badan. Jadi Ibnu Qayyim niku menyampaikan, Pak Bu, kesehatan hati niku sama caranya sebagaimana menjaga kesehatan badan. Kalau Imam Ibnu Qayyim niku menyampaikan menjaga kesehatan hati niku nanti ada 3 caranya. Yang pertama adalah dengan menjaga staminanya. Beda stamina menjaga badan dengan stamina menjaga hati, Pak Bu. Kalau stamina menjaga badan itu kan dengan memakan sesuatu yang bergizi, kemudian dengan menjaga pola tidur, menjaga pola olahraga, itu staminanya badan. Kalau staminanya hati beda. Kata Imam Ibnu Qayyim, staminanya hati niku satu, isinya adalah ilmu, yang kedua isinya adalah amal, yang ketiga isinya adalah zikir. Niku staminanya hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk menjaga kesehatan hati kita niku dengan menjaga staminanya, satu diberi asupan ilmu, yang kedua diberi asupan amal, yang ketiga diberi asupan zikir. Niku asupannya hati, Pak Bu. Kemudian cara yang kedua untuk menjaga kesehatan hati itu jangan dirusak. Apa yang bisa merusak kesehatan hati? Yang bisa merusak kesehatan hati itu harus kita ingat, Pak Bu. Satu, kemaksiatan. Yang kedua, teman yang buruk. Yang ketiga, mohon maaf, banyak makan ini juga potensi untuk merusak hati. Nah, ini harus kita pahami. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Untuk menjaga kesehatan hati, selain menjaga staminanya, kita juga tidak boleh merusaknya dengan kemaksiatan, dengan berkumpul dengan orang-orang yang buruk, dengan memperbanyak makan. Dan nanti sebenarnya masih banyak sekali, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, hal-hal yang itu berpotensi untuk merusak hati seseorang. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ringkasnya saja Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, untuk menjaga kesehatan hati itu dengan membersihkan hati tersebut dari racun-racun hati. Bagaimana cara membersihkan hati dari racun-racun hati? Satu, dengan tobat, yang kedua dengan istighfar. Itu sarana yang bisa kita tempuh untuk membersihkan hati, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi yang pertama, biar hati itu sehat, jaga staminanya. Yang kedua, jangan dirusak dengan kemaksiatan. Yang ketiga, jangan atau bersihkan dari racunnya dengan tobat dan juga istighfar. Itulah hal-hal yang bisa membuat hati kita menjadi hati yang hidup. Karena kalau kita lihat Imam Ibnu Qayyim niku, beliau membagi hati kan menjadi 3, Pak Bu. Ada hati yang sehat, ada hati yang sakit, nanti ada hati yang mati. Bedanya kalau hati yang sehat itu hati yang mencari ridho Allah dan ridho Rasulnya, Pak Bu. Jadi bahasa gampangnya, hati yang sehat yang dimiliki oleh seseorang, kalau seseorang itu terus memperbaiki amalnya, niku berarti indikasi kalau hatinya sehat. Hati yang mati niku sebaliknya, hati yang memperturutkan hawa nafsu, hati yang hanya pengen ngikuti kesenangan dan kepuasan saja, niku indikasi hati yang mati, Pak Bu. Jadi hanya mementingkan kepuasan, hanya mementingkan keinginan, hanya mementingkan keinginan hawa nafsunya. Itu indikasi hati yang mati. Nah, nanti di tengah-tengahnya kata Imam Ibnu Qayyim itu ada hati yang sifatnya dia sakit. Hati yang sakit itu maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Qayyim, hati yang sakit itu cinta Allah, juga kadang cinta maksiat, cinta Rasul, juga kadang masih cinta dengan keburukan. Itu indikasi hati yang sakit, Pak Bu. Dan pangapunten, kata Imam Ibnu Qayyim, itu indikasi hati yang banyak dimiliki oleh orang hari ini. Jadi di hatinya kadang
senang ibadah, di sisi lain juga kadang masih senang untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Itu kalau ada dalam hati seseorang, maka hati tersebut indikasinya dalam keadaan hati yang masih sakit. Jadi indikasinya senang dengan kebaikan, juga kadang masih senang dengan keburukan. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita menjaga organ hati, karena memang bisa berpengaruh terhadap keselamatan, dan penyakitnya itu bisa mendatangkan siksa di akhirat. Makanya pentingnya kita untuk memperhatikan hati, supaya nanti kita di kehidupan berikutnya, ketika kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu benar-benar datang dalam keadaan membawa hati yang selamat dari keburukan, selamat dari kesombongan, serta selamat dari sifat-sifat yang itu memang merusak daripada kerusakan hati kita. Itulah hadis yang keenam, Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas pada kesempatan pagi yang mulia ini. Hadis yang berbicara masalah halal, haram, subhat, dan juga kita diingatkan dengan satu anggota badan yang itu memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting. Bahkan sangat pentingnya anggota badan itu mampu mendatangkan kebaikan di akhirat, keburukannya juga mampu menjadikan keburukan yang nanti bisa kita dapatkan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Mungkin hanya itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.